Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Teknik dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Alumni Talk, podcast yang merupakan hasil kolaborasi antara Fakultas Teknik UI dengan Iluni FTUI, di mana kita di setiap sesi selalu memunculkan profil-profil alumni FTUI yang telah berkiprah secara profesional di dunia industri maupun di luar keteknikan untuk berkontribusi bagi negeri. Oke, untuk kali ini juga tidak terkecuali kita kedatangan seorang yang sangat inspiratif sekali, dan ini akan bisa menjadi inspirasi, edukasi baik secara langsung maupun tidak buat Sobat Teknik yang saat ini tengah mengambil perkuliahan di Fakultas Teknik ataupun untuk masyarakat umum. Oke. Jadi untuk sesi kali ini kita akan berbincang bersama Bang Tommy. Selamat datang Bang Tommy. Bang Tommy ini adalah sebagai alumni Fakultas Teknik dari Teknik Kimia kalau sekarang, atau zaman dulu namanya adalah Gas Petrokimia. Gas dan Petrokimia. Oke. Jadi Sobat Teknik, saya akan bacakan sedikit ya CV daripada Bang Tommy karena banyak sekali. Seperti biasa, semua daripada profil yang dimunculkan di Alumni Talk pasti CV-nya tebel-tebel. Ya, buat ngelamar kerja nanti ya. Jadi CV-nya banyak, tapi saya akan bacakan yang most recent aja ya. Jadi dari Bang Tommy ini berkarir semenjak tahun 1995 setelah lulus dari Gas Petrokimia FTUI. Ya, beliau masuk Gas Petrokimia FTUI tahun 1989, lulus tahun 1995. Mulai bekerja di bidang keteknikan dari tahun 1995. Jadi tepat setelah lulus langsung berkarir di bidang keteknikan. 3 posisi beliau yang terakhir itu adalah tahun 2010 sampai 2016 itu sebagai Southeast Asia Technical Marketing Leader. Betul ya Bang ya? Ya. Dari Nalco. Lalu kemudian tahun 2016 sampai 2019 itu adalah Marketing Director dari Nalco Water Indonesia, dan saat ini tahun 2019 sampai saat ini itu adalah sebagai Marketing Director untuk Southeast Asia Heavy Mining Industry dari Ecolab ya, Ecolab Southeast Asia. Jadi Sobat Teknik, kita akan berbincang, kita akan belajar, kita akan mengulik dari Bang Tommy. Mudah-mudahan ada banyak sekali inspirasi yang bisa Sobat Teknik dapatkan untuk kemudian menjadi bekal dalam meniti karir ke depan. Oke, kita mulai Bang Tommy ya. Siap. Bang Tommy itu kuliah tahun 1989. Bisa cerita nggak seperti apa sih perkuliahan tahun 1989? Apa udah banyak gedungnya seperti sekarang atau bagaimana? Ya kalau gedung sih tentu aja lebih sedikit ya, walaupun gedung utama saya pikir dari masing-masing departemen sudah ada lobby, itu gedung utama sudah ada ya. Ya 89 lah adalah saya pikir tahun yang penting juga untuk teman-teman mahasiswa waktu itu, karena habis ada peristiwa ITB itu ya. Oh, 1989. Jadi kalau kita masuk ke sini tuh ya itu zamannya ketua senatnya Bang Arif kan ya, Bang Arif, dan sekretarisnya Bang Acai, Bang Sabar. Kita disambut dengan, kita kaget ya, dari SMA kuliah kok masuk penuh dengan segala macam tulisan, coret-coret dan kritis gitu ya terhadap kejadian saat itu gitu. Jadi masuk ke dunia yang baru kita merasa. Kita lulus SMA. Bang Tommy SMA di mana? SMA Jakarta. Oh, Jakarta. Ya, SMA di Jakarta, tapi ya nggak pernah ikut segala macam kegiatan yang terlalu banyak di kegiatan sosial. Lebih banyak belajarnya karena pengen masuk UI. Begitu masuk tuh nggak kaget gitu, karena hari-hari pertama sudah suasana kampusnya berbeda ya. Kemudian juga habis itu kita kan dulu masih ada Mabim ya. Dan saya pikir itu suatu yang sangat berkesan bagi hampir semua, bukan hanya saya tapi hampir semua teman-teman. Kata saya Yovan juga mungkin masih ada ya. Waktu yang sangat berkesan di 89 itu berkesan karena masuk ke dunia yang baru dan ditanamkan hal yang baru ya, sebagai mahasiswa yang jauh berbeda dengan waktu masih SMA. Oke. Ada nggak perbedaan kayak dari tahun-tahun di SMA dengan tahun-tahun di perkuliahan buat Bang Tommy secara personal?
Ya, hampir semua, saya pikir hampir semua anak UI merasa pintar di sekolahnya, di SMA-nya, ya kan? Ya paling nggak 10 besar itu, atau malah even 3 besar gitu ya. Tapi ketika kita masuk UI, Fakultas Teknik UI, hampir semuanya adalah ranking 3 besar. Gitu ya. Jadi saya merasa NEM-nya bagus di SMA ketika masuk ke Teknik Gas Petrokimia. Bicara sama teman-teman itu ternyata Pinter semua. NEM saya itu termasuk jelek gitu ya, kan gitu ya. Ternyata banyak sekali yang NEM-nya lebih bagus, dan itu menurut saya pelajaran yang sangat berharga. Bahwa kalau kita nggak pernah kalah, kita nggak bisa naik gitu sebenarnya. Dan kita selalu merasa paling pintar gitu di antara, atau lebih pintar daripada yang lain, sehingga kita nggak mencari jalan yang lebih baik, lebih keras ya, dengan cara yang lain untuk bisa maju. Karena ternyata banyak orang lebih pintar pada kita. Iya. Yang lebih rajin juga banyak di teknik itu, lebih pintar, lebih rajin. Pengalaman kalah itu juga ada manfaatnya. Penting, sangat penting, gitu ya. Ya saya bukannya ini, jarang sekali saya kalah dari SD sampai SMA itu. Iya. Nilai rapot tuh selalu bagus, gitu ya. Selalu peringkat lah ya. Selalu peringkat. Begitu masuk ke teknik UI, gue jadi termasuk yang paling bodoh gitu kan. Masuk kalkulus apa kok? Ya ampun, gue nggak lulus gitu. Yang lain bisa dapat A gitu ya. Itu bagi saya penting untuk mengajarkan apa yang kita harus lakukan dengan kemampuan kita dan kapasitas kita, apa yang kita bisa lakukan untuk sejajar atau mungkin lebih baik daripada yang memang lebih pintar, lebih rajin. Karena rajin itu kadang-kadang susah juga ya. Okay. Karena memang ada orang yang memang sangat rajin untuk belajar, sementara kita masih mau menikmatin yang lain. Jadi bagaimana berpikir logis, memperkirakan apa yang kita bisa kerjakan dengan waktu yang ada untuk dapat nilai yang mungkin nggak ranking 1 gitu ya, mungkin nggak A, tapi jangan malu-maluin lah D gitu ya. Itu mengajarkan di kehidupan yang real, itu kita mengajarkan banyak hal gitu. Kuliah seperti itu ya. Bang Tommy, bisa nggak ceritakan keseharian mahasiswa, keseharian di luar kampus ya, untuk mahasiswa generasi tahun 1989? Kayak gimana sih? Tinggalnya dulu di mana? Kebetulan saya ini agak anak mama, saya nggak pernah kos. Oh nggak kos? Karena saya tinggal sama uak saya yang sendiri, karena orang tua bukan di Jakarta, jadi saya harus balik menjaga dia karena dia sendirian. Yeah. Ya, kadang-kadang aja nginep di tempat orang lah, di tempat kos orang. Tapi yang saya lihat mungkin waktu itu ya mungkin Yovan juga sama, mungkin ya. Kantin itu adalah tempat kita menghabiskan waktu-waktu yang nggak perlu tapi sangat penting. Gitu. Nggak perlu tapi penting. Nggak perlu tapi penting. Apa maksudnya itu? Karena di situ banyak hal yang kita dapatkan sebagai pelajaran dan melihat banyak sekali orang dengan segala macam perbedaannya. Ya. Yeah. Berbicara di situ dengan terbuka, dengan lepas, dan kita jadi bisa tahu ternyata orang ini ada loh orang seperti ini. Yeah. Ada yang cerita bisnis di sana. Gimana? Iya kan? Oh saya punya bisnis, udah punya perusahaan gitu ya. Oh ada yang cerita soal pergerakan gitu ya. Ada yang cerita soal kita mau dugem kemana gitu. Itu di kantin seperti itu, dan saya pikir itu mewakili generasi saat itu ya. Ya walaupun buku Pesta dan Cinta itu mungkin sebelum itu, tapi masih seperti itu. Jadi kehidupannya masih ya ada yang membicarakan pelajaran gitu ya, mau ujian tak diajarin, ada yang bicarakan soal kehidupannya di luar, pesta, organisasi, pergerakan, dan yang senang-senang. Oke. Ya, itu masih seperti itulah. Dan mungkin yang agak beda dengan sekarang, karena anak saya kebetulan juga baru lulus dan baru kuliah, adalah waktu seakan berhenti gitu ya. Hari-hari itu kita nggak begitu peduli lulusnya kapan. Gitu ya. Oh gitu. Jadi di kantin itu jadinya bisa dari pagi sampai sore, entah apa yang kita lakukan, berbicara, kita merasa itu penting. Iya. Padahal mungkin juga bisa ngambil 24 SKS misalnya, tapi kita ngambil mungkin 20 ya karena kita bisa punya waktu di kantin gitu ya. Dan itu mungkin yang berbeda karena harga kuliahnya juga murah. Ya maksudnya 180.000 ya satu semester. 180.000. 180.000 satu semester, dan lulus itu 5 tahun itu normal. Saya lulus 5,5 tahun masih dianggap bagus tuh. Jadi kalau teman-teman masih dianggap curang lo duluan lulus 5,5 tahun. Yang honestly sebenarnya kalau ibu saya nggak mau warning karena bapak saya mau pensiun, saya mungkin nggak akan lulus 5,5 tahun. Mungkin akan lulus lebih lama lagi gitu ya, karena waktu itu kebetulan pas ada kegiatan Pemira Senat Mahasiswa UI yang pertama sama Gatot juga itu, Gatot CM, CCM, manajer.
merasa nikmat sekali gitu. SKS sudah habis, ya kan? Ada kegiatan ini ngisi waktu. Jadi nggak peduli lulusnya kapan, itu menurut saya perbedaan dengan generasi saat ini. Lulus itu kapan itu tidak menjadi hal yang penting. Gitu. Menarik. Jadi berkaca lagi ke belakang, ya kan? Bagaimana sih sebenarnya pengaruh daripada kehidupan dan dinamika di kantin membentuk Bang Tommy di dunia karir saat ini? Mengenal tadi perbedaan orang, bahwa orang itu banyak perbedaan dari masing-masing, ya itu sangat diperlukan di kerja saya saat ini, karena saya berhubungan dengan banyak sekali orang, baik dari tempat, industri, kemudian juga negara, dan juga tadi yang tidak perlu tapi penting, ya karena saya berhadapan dengan customer, saya harus bisa mendengarkan mungkin hal-hal yang menurut saya mendengarkan dan mencoba menikmatin hal-hal yang menurut saya mungkin asing, hal-hal yang mungkin nggak perlu buat saya gitu ya, tapi semua orang senang didengarkan ya. Di kantin itu saya belajar mendengarkan hal-hal yang ngapain sih ceritain bisnis, ngapain sih ceritain mungkin buku-buku apa itu dulu, kiri lah, buku-buku kanan lah, ada Said Kutub lah, ada Karl Marx, yang mungkin nggak penting gitu, nggak perlu buat saya, tapi kita berusaha mencoba melihat apa sih kenapa hal itu menarik buat dia. Di kerjaan ternyata banyak sekali kita harus mendengarkan hal-hal yang mungkin kita nggak perlu, benefitnya mungkin nggak jelas buat kita, tapi penting buat kita dengarkan karena semua orang pingin didengarkan, dan dari situ kita bisa melihat mungkin bisa mendevelop solusi dari apa yang kita dengarkan yang tadinya kita mungkin nggak merasa perlu. Biasa. Ya. Jadi dinamika pengalaman berada di kantin sedikit banyak membentuk kemampuan komunikasi Bang Tommy. Iya. Itu saya pikir salah satu, bukan hanya saya, menurut saya salah satu keunggulan utama anak UI itu adalah komunikasi. Dan keunggulan anak universitas dibanding anak institut adalah perbedaan tadi, bisa berkomunikasi dengan hal-hal yang berbeda, bisa mendengarkan hal yang berbeda. Yang menurut saya itu sangat berguna dipakai di dunia nyata, di dunia kerja ya. Ketika kita menghadapi anak hukum, kalau anak ITB ketemu anak hukum, anak ekonomi, mungkin itu pertama kali dalam hidupnya ketika di dunia kerja. Tapi kalau anak UI ini tinggal geser ke balsam aja sebenarnya untuk mendengarkan yang lain, cara berpikir yang lain, cara pandang yang lain ya. Mendengarkan dan coba memahami, saya pikir kekuatan anak UI di sana, dan juga menyampaikan hal-hal engineering ya, mungkin keilmuan kita untuk bisa diterima oleh anak ekonomi, untuk bisa diterima oleh anak hukum ya, karena kita berhubungan di dunia kerja tentu aja banyak dengan disiplin ilmu yang berbeda. Saya pikir itu yang membuat anak UI harusnya lebih baik dibandingkan kampus-kampus yang lain ya. Bagaimana Bang Tommy mengatur waktu jadinya untuk tanggung jawab utama, yaitu adalah sebagai mahasiswa yang tentunya belajar pada saat itu? Ya nggak ini juga sih menurut saya, karena waktu itu ya karena memang nggak dikejar-kejar, beda dengan zaman sekarang ya. Saya dengan segala macam kegiatan yang juga tidak terlalu aktivis banget gitu ya. Toh masih bisa lulus dengan 5 tahun setengah. Tapi yang paling penting menurut saya, kenapa kita bisa lulus dan tetap menikmatin kehidupan mahasiswa adalah teman ya. Jadi saya nggak pernah punya catatan dari mulai masuk kuliah sampai lulus. Nggak pernah punya catatan. Karena tuh saya jelek gitu ya. Saya jelek dan juga kadang-kadang nggak pinter mendengarkan dan mencatat apa yang penting dari dosen. Tapi ada teman-teman yang memang tulisannya baik dan mendengarkan tuh dengan senang hati. Kadang-kadang udah memfotokopikan malah. Ya kita gantilah fotokopinya ya. Memfotokopikan buat kita. Kemudian memberikan kisi-kisi buat teman-teman yang mungkin ada kegiatan yang lain. Dan itu kan bukan masalah mereka, bukan hanya mereka tuh pengen jualan soal atau jualan catatan, nggak ada juga gitu anak-anak UI kan. Tapi karena kita berkawan sama mereka memahami bahwa lu suka naik gunung ya, lu suka nongkrong ya, nggak sempet. Untuk itu mereka share catatannya, men-share tadi kayaknya ditekankan bagian ini loh, lu nggak kuliah, kayaknya mungkin keluar gitu di ujian. Hal itu menurut kita penting, mendapatkan informasi saat kita tidak ada di sana. Yang penting itu juga hal yang pelajaran penting buat kehidupan gitu ya. Dengan membuat networking, nggak perlu kita ada di sana, tapi kita bisa dapatkan
informasi yang lumayan akurat untuk kita mengambil keputusan ya dengan networking itu. Terlepas dari tadi Mas dari Bang Tommy kan berbicara mengenai Mabim. Terlepas dari pro kontranya, kira-kira apa pengaruh Mabim terhadap Bang Tommy sekarang? Yang sangat pengaruh sampai sekarang, walaupun ini mungkin jargon ya, adalah bahwa kuliah saya dibiayain sama rakyat. Itu nggak bisa lepas, entah karena ya kita tahu sendiri Mabim itu dalam keadaan sedikit sadar kadang-kadang ya, karena capek sedikit sadar, gitu kan. Jadi banyak nggak sadar, capek itu kemudian dimasukkan doktrinasi. Tapi itu menurut saya satu hal yang sangat berkesan buat saya. Yang pertama adalah bahwa dan masih jadi saya percaya adalah kuliah saya dibiayain rakyat. Dan terlepas dari besarnya ya, mungkin 180.000, saya nggak tahu, waktu satu orang mungkin 2 juta gitu ya. Tapi 1.800.000 saat itu saya nggak akan bisa ganti saat ini. Karena nilainya, kesempatannya untuk dapat uang segitu waktu itu nggak bisa diganti oleh uang yang sama dan kemampuan saya saat ini. Jadi menurut saya nggak akan tergantikan apa yang sudah diberikan oleh rakyat, oleh UI ke kita gitu waktu itu ya. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua ya mungkin jangan makan tulang teman itu ya. Jangan makan tulang teman itu kata-katanya apa ya, agak norak ya bahasanya, tapi dalam sekali gitu. Menurut saya itu juga sangat dalam buat saya, bahwa apapun gitu. Ya kalau nggak bisa nolong, nggak usah makan lah tulang teman. Kalau nggak bisa nolong ya sudah gitu. Memang ada kemampuan kita beda-beda gitu orang. Jadi dari Mabim ini terbentuk yang namanya mindset empatik, memperhatikan orang, gitu ya. Dan juga yang paling utama tadi dari Bang Tommy bilang terkait dengan kuliah yang dibiayai oleh rakyat. Dan juga apa ya, kalau kerjasama itu mungkin yang penting, yang agak hilang sekarang, terlepas dari Mabim itu mungkin udah nggak, banyak hal-hal yang harus disesuaikan ya. Adalah dengan kerjasama kita bisa mewujudkan sesuatu yang mustahil ya. Networking itu yang sangat intinya networking. Jadi saya masih ingat zaman saya itu tugasnya yang challenge yang utama kita nyatakan lulus adalah menurunkan foto presiden di K301 dalam hitungan misalnya 10 hitungan, dan letaknya kan di atas tuh harus panjat gitu ya. Itu mustahil menurut saya. Ketika saya masuk ruangan itu pertama disuruh itu hal yang nggak mungkin. Ini untuk memberikan gambaran kepada pemirsa yang bukan sobat teknik, itu tingginya berapa, Bang? Berapa itu ya? K301 itu berapa ya? Mungkin ada 10 meter. Ada ya mungkin 10 meter. 8-10 meter saya pikir. 8-10 meter. Jadi Anda kebayang Anda harus 6 orang 7 orang untuk saling apa namanya ya? Membuat tangga ya. Membuat tangga. Dan itu hal yang nggak mungkin sebenarnya, tapi kita bisa. Dalam hitungan dulu berapa? 10 kalau nggak salah ya. 20 hitungan kita harus turunkan itu. Dan kita bisa, dan itu memberikan gambaran dari kalau kita kerjasama bareng gitu ya, networkingnya bagus, kita bisa melakukan hal-hal yang nggak mungkin bagi kita gitu sebenarnya. Dan itu sebenarnya banyak udah bisa dibuktikan oleh teman-teman teknik gitu. Teman-teman teknik kalau bikin kegiatan kan duitnya nggak ada, ininya nggak ada, tapi bilang ya dulu ayo gitu kan, dan ternyata bisa gitu. Tiba-tiba jadi gitu. Tiba-tiba jadi aja. Oke. Nah jadi program Mabim itu sendiri pada saat itu terlaksana pada saat perkuliahan atau di luar perkuliahan? Waktu itu di luar. Maksudnya sudah masuk masa perkuliahan? Udah masuk, tapi kayaknya itu nggak banyak atau nggak ada lah kuliah seminggu itu ya, nggak ada kuliah. Memang khusus untuk itu. Tapi bagian daripada perkuliahan waktu itu. Bang Tommy, selain kuliah, apakah Bang Tommy juga aktif di organisasi kemahasiswaan? Sebenarnya nggak gitu banyak ya. Saya pernah sekretaris umum ikatan mahasiswa teknik petrokimia. Saya pernah ikut di senat juga, pernah ikut muker, pernah ikut KP. Tapi sebenarnya nggak gitu juga banyak gitu ya. Karena memang harus membagi, harus pulang ke rumah, harus menyelesaikan kuliah juga gitu. Tapi pengalaman-pengalaman yang tidak begitu banyak itu menurut saya penting karena nggak bisa dicapai lagi setelah kita lulus ya. Kita walaupun bisa jadi alumni ikut bantuan sosial gitu, bencana alam saya ikut beberapa kali, tapi nggak, beda ceritanya dengan Kersos gitu ya.
Pengalamannya beda dengan ketika kita kersos gitu ya. Kenapa bisa beda? Ya, apanya yang beda? Kita waktu itu menerima apa adanya kondisi di situ. Walaupun saya ikut bantu bencana alam setelah alumni, kadang-kadang saya suka milih tuh, Yovan. Tidur di mana, ya makanan apa. Yang menurut saya kadang-kadang menghilangkan kenikmatannya. Kalau kita kan mau kersos itu kan apa adanya, yang ada Indomie setiap hari cuma beda lebih lembek atau lebih keras yang masaknya aja kan gitu ya. Tapi itu pengalaman-pengalaman yang kita nggak dapat setelah kita lulus kuliah, karena kita punya preference ya, punya kemampuan untuk memilih. Sementara waktu kersos tuh nggak ada gitu ya. Kita dan ya banyaklah hal-hal yang ya mandi di mana, itu di mana, kita nggak bisa memilih. Dan itu jadi pengalaman yang lucu dan berkesan sih buat kita ke depannya ya. Nggak banyak juga sebenarnya kegiatan akhir tahun aja, karena udah lulus SKS semua, kemudian waktu ada Pemira yang pertama ya agak lumayan intens gitu, walaupun kalah juga sih. Jadi setelah Bang Tommy kemudian berkuliah, lalu kemudian mulai masuk ke dunia kerja gitu ya, apa tantangan yang paling dirasakan dalam periode transisi itu dari kuliah ke dunia kerja? Bagaimana adjustment-nya? Ya, saya kebetulan kerja itu dari lulus menjadi bagian sales dan marketing gitu ya. Berhubungan dengan banyak orang, dan kata orang itu kerja di sales tuh berapapun tinggi pangkatnya adalah melayani. Tapi di bawah itu agak susah buat kita yang di masa kuliah itu merasa mungkin ya katakan hitam adalah hitam, putih adalah putih itu ya. Dengan customer nggak bisa begitu. Gitu. Dengan customer kita harus bisa mengejas diri kita untuk mendengarkan, karena pembeli adalah raja. Itu hal yang pertama yang saya agak susah pertama kali untuk adjust ya. Sebagai anak UI yang biasa berkata apa adanya di depan orangnya ya. Kita harus berusaha menahan diri untuk mencari cara untuk mengatakan hal yang sama dengan cara yang lebih baik, dengan cara yang bisa lebih diterima oleh orang. Yang saya itu kurang dapatkan juga sebenarnya di kemahasiswaan teknik. Teknik itu kan lebih apa adanya di depannya. Jadi pada saat itu berarti mengalami kesulitan sekali untuk lumayan agak terbantu dengan kemampuan yang lain gitu. Misalnya teknikalnya lumayan kuat gitu ya, karena dari teknik UI, kemampuan berbahasa Inggris, kemampuan writing report itu kita lumayan kuat. Tapi berhubungan dengan orang kita memang harus banyak belajar gitu ya. Kurang merendah sebagai anak Jakarta ya. Ke daerah gitu, ketemu customer daerah kita terlalu merasa lebih tinggi. Gitu. Itu yang perlu adjustment lumayan. Nah ini penting sekali untuk sobat teknik, bahwa artiannya ternyata buat Bang Tommy kemampuan komunikasi adalah sesuatu yang sangat-sangat urgen sekali, sangat penting. Karena kalau di perusahaan itu standar SDM-nya hampir sama gitu ya. Lulusan engineering, lulusan PTN top gitu. Jadi sebenarnya kan kemampuan raw materialnya hampir sama, tapi apakah Anda bisa terlihat mampu ya? Terlihat bisa ide-ide Anda bisa diterima, atau kemudian juga Anda bisa mendiscover hal-hal yang mungkin orang lain nggak bisa lihat, adalah dengan kemampuan berkomunikasi. Ketika kita nggak bisa menjual diri kita, orang lain nggak akan tahu Anda tuh mampu apa enggak sebenarnya gitu ya. Jadi kemampuan komunikasi itu menurut saya kunci buat semua orang, terutama anak engineering, karena kalau anak engineering itu biasa berkutat dengan komputernya, berkutat dengan gambarnya, berkutat dengan alatnya, bukan dengan manusia. Bukan dengan manusia. Kalaupun manusia sama anak teknik. Komunikasi sama teknik yang bisa straight to the point, apa adanya, intinya aja. Ya, nggak perlu terlalu berkelok-kelok mencoba membuat suasana yang nyaman gitu. Nggak perlu lah di teknik itu kan. Itu penting menurut saya. Jadi berkaca dengan kondisi saat ini dan apa yang sudah dilalui Bang Tommy pada saat perkuliahan, kira-kira pesan apa untuk para sobat teknik
dalam mengembangkan kemampuan komunikasinya? Ada cara, strategi jitu mungkin? Iya, saya pikir program magang ya, kemudian juga harus banyak orang dari luar ke kampus ya, baik dari luar tuh dari alumni sendiri ataupun fakultas lain. Itu menurut saya penting sekali gitu untuk membuka diri terhadap hal-hal yang berbeda, karena dengan kita tahu hal yang berbeda, nyata kita tahu bahwa ada cara-cara lain yang lebih baik untuk bisa mengumumkan ide kita dan menerima pendapat orang lain ya. Teknik ini kan fanatismenya besar sekali, percaya dirinya besar sekali, that's good gitu ya. Tapi kita harus mulai lebih banyak membuka diri kepada fakultas lain, bidang ilmu lain, orang lain dari luar, baik mahasiswanya maupun juga dosen dan staf pengajarnya. Oke, kita adalah fakultas teknik yang baik, yang mungkin salah satu yang terbaik di Indonesia. Tapi kita harus lebih banyak membuka diri kepada yang berbeda, kepada yang lain. Menurut saya itu sih. Jadi Sobat Teknik, selagi Anda berkuliah, ini adalah sangat penting sekali juga buat Anda tidak hanya terkungkung pada pergaulan sesama teknik, begitu ya. Tapi juga penting untuk kemudian keluar menemui orang yang lebih berbeda latar belakang maupun berbeda generasi gitu Bang ya? Iya, berbeda generasi. Yaitu juga karena kecepatan perubahan itu semakin luar biasa ya. Dulu waktu kuliah Bang Tommy bergaul dengan angkatan di atas sih? Angkatan di atas lumayan bergaul karena waktu itu TGP itu di atas tuh nggak gitu banyak. Kemudian ya kan juga pada lulus tuh mungkin baru pada 5 tahunan ya. Jadi yang punya top posisi juga masih sedikit. Jadi ketika kita minta mahasiswa kan salah satu kenal alumni itu kan ngajuin proposal, ngajuin sponsor dari rumah ke rumah, dari kantor ke kantor. Jadi itu karena saya suka ikut kegiatan jadi lumayan kenal dan itu sangat membantu di pengembangan karir maupun pekerjaan selanjutnya sih, karena kita bisa jadi gambaran kerjaan kita tuh apa sebenarnya yang kita ingin dalam hidup kita. Itu menurut saya sangat penting sih ya saat ini. Saya kemarin tuh baru dari Achieve itu ngomong bahwa setiap hari itu kita ketemu istri kita, ketemu anak kita jauh lebih kecil dibandingkan kita pekerjaan kita ya, waktu yang kita spend paling nggak 8-10 jam ketemu anak, jangan-jangan cuma 2 jam. Jadi pekerjaan yang kita suka, yang kita cintai ya, itu sangat penting buat hidup, karena disitulah kita bisa menikmati hari-hari kita sampai kita tua ya. Kalau kita cinta dan kita suka, itu kita bisa memaksimalkan kapasitas kita selain uang. Nah, ketika kita jadi mahasiswa ketemu alumni, itu salah satu penting untuk melihat apakah kita menyukai pekerjaan itu. Kerjaan seperti apa sih? Proses engineer tuh apa sih kerjaannya? Jadi suka dulu. Operation engineer. Suka dulu, cinta dulu apa yang kita kerjakan. Tiap hari kita kerjakan berulang-ulang. Ketika saya kerja praktek dan ketika kita bicara dengan operation engineer, jadi waktu saya masuk teknik kimia itu gambaran saya pakai topi safety itu, baju wear pack dan sepatu safety, kerja sebagai production engineer atau proses engineer. Ketika saya kerja praktek dan ketemu teman-teman alumni yang sana, ternyata saya merasa ngapain tiap hari di control room, ngeliatin angka yang sama dan plan yang sama yang tidak pernah berubah sampai 10 tahun kemudian gitu. That's not me gitu ya. Dan ya saya memilih karir yang lain. Bukan itu nggak baik, teman. Mungkin bukan cocok buat kita. Jadi saya pikir penting buat mahasiswa untuk keluar, untuk melihat dunia kerja dan mendapatkan informasi yang lumayan akurat dan buat dirinya apakah itu saya bukan. Jadi poinnya adalah dalam memilih karir dia harus suka dulu. Harus suka dulu. Bukan seperti Pameo yang sekarang beredar, saya lulusan alumni FTUI, gaji saya harus sekian. Kalau Anda pintar, ya menurut saya kalau Anda pintar, Anda menyukai pekerjaan itu, pasti Anda menjadi yang mendapatkan kesejahteraan yang paling baik bagi Anda di pekerjaan itu. Ya ketika Anda menjadi tukang las yang profesional gitu, pasti Anda dapat pembayaran ataupun dapat gaji kesejahteraan untuk yang paling baik di tukang las itu. Tapi Anda nggak bisa menjadi tukang las yang terbaik ketika Anda tidak mencintai mengelas itu.
Jadi itu dua hal yang nggak bisa dilepaskan menurut saya. Ketika kita ingin mendapatkan yang terbaik, kita harus menjadi yang terbaik di bidangnya. Ketika kita menjadi terbaik di bidangnya, kita harus menyukai, mencintai bidang itu. Bagaimana kita bisa mencurahkan malam-malam kita untuk belajar, untuk membaca, untuk menambah skill kita ketika kita tidak mencintai hal itu. Itu hal yang membosankan sekali. Mungkin Jovan juga tahu ada mata-mata kuliah di mana kita nggak suka. Itu berat sekali matanya gitu untuk bertahan sampai malam. Tapi ketika kita suka, cinta dengan itu, nggak terasa waktu untuk mengasah skill kita dan kita menjadi yang terbaik gitu ya. Karena kalau di teman-teman tuh kalau di engineering itu ada pameo gitu, susah untuk menjadi number one engineer itu. Anak ekonomi itu lebih punya peluang untuk menjadi orang nomor satu. Tapi anak teknik punya peluang untuk menjadi the only one. Lebih besar. Dia yang hanya tahu soal itu. Ketika kita bicara reaktor, ketika kita bicara engine, ketika kita bicara energi, ini cuma satu-satunya di perusahaan ini, satu-satunya event di negara ini yang punya kemampuan itu. That's not that difficult gitu buat anak teknik. Tapi menjadi number one itu susah. Karena harus mengetahui manajemen, finance, hukum, yang tempat lain lebih gampang untuk mencapai itu. Nah, untuk menjadi number one, dan untuk menjadi number one berarti Anda mendapatkan income ataupun kesejahteraan yang number one juga untuk bidang itu ya. Anda harus cinta. Kalau enggak gimana Anda menjadi number one ketika Anda nggak suka gitu sama pekerjaan itu. Dalam perjalanan karir Bang Tommy begitu ya. Artinya kan Bang Tommy pasti sudah banyak melakukan recruitment and selection untuk tenaga kerja baru di kantor Bang Tommy. Kira-kira karakteristik daripada generasi ke generasi seperti apa? Bisa diceritakan? Jauh berbeda sih. Jauh berbeda terutama dalam 5-10 tahun belakangan ini sih ya. Seperti apa? Memang gap generasinya lumayan besar karena perkembangan teknologi dan kondisi yang juga. Gampangnya itu saya bicara dengan anak saya tuh sekarang jadi susah sekali untuk memahami apa yang mereka inginkan gitu ya. Dan ini nggak bisa kita bilang bahwa banyak di perusahaan tuh bilang, oh ini generasi apa nih Z lah, apalah ya itu susah untuk jadi pegawai, loyalitas misalnya ya, kemudian juga ketekunan ya, menyalahkan generasi. Menurut saya bukan generasinya yang salah, memang kondisinya, situasinya membuat generasi itu memang harus begitu. Ya anak-anak sekarang itu loyalitas itu hampir nggak ada. Ya, loyalitas terhadap perusahaan. Tapi yang kalau saya lihat loyalitas terhadap values dan pekerjaan, banyak hal yang mereka lebih besar daripada zaman saya. Contohnya ketika dia nggak menjadi relevan, nggak matters untuk apa yang penting di hidupnya. Misalnya soal lingkungan, soal persamaan gitu-gitu, itu bisa menjadi suatu hal yang kritikal buat mereka untuk memilih keluar walaupun belum tentu dapat gaji yang sama. Ketika dia mendapat perlakuan yang menurut dia kok nggak equal ya, kok saya sebagai anak muda diperlakukan beda jauh gitu ya. Tentu ada hal lain soal ketekunan, kerja keras yang mungkin berbeda di setiap generasi ya. Tapi saya melihat hal itu kadang nggak bisa dikecap oleh generasi saya. Kayak saya nih maunya pendapat saya itu didengar, jangan ditanya. Saya udah 28 tahun di perusahaan, posisi dengan itu. Masa anak baru masuk pertanyakan tugas yang saya berikan gitu ya. Tapi anak-anak sekarang menurut saya justru bagusnya mereka selalu menanyakan kenapa. Anak saya itu selalu menanyakan kenapa Pak. Dan kita kalau diskusi kan saya pakai hak veto, kamu jangan nanya. Karena saya nggak bisa menerangkan sebenarnya. Karena nggak bisa menerangkan kenapa gitu. Dan anak sekarang itu selalu menanyakan kenapa saya harus melakukan itu. Ya. Yang dianggap mungkin bagi orang nggak loyal, nggak patuh gitu. Selalu menanyakan alasan, tapi saya pikir itu memang kelebihan juga dari anak-anak sekarang. Dia mau bekerja berdasarkan alasannya bahwa saya mengerjakan pekerjaan itu apa gitu. Bang Tommy, bagaimana 3 hal yang paling utama yang Bang Tommy dapatkan sebagai pembekalan dari FTUI yang berkontribusi terhadap karir Bang Tommy per saat ini? Apa ya? Pertama adalah mungkin pelajaran yang saya nggak terlalu detail sebenarnya soal pajak, tapi yang paling saya ingat yang pertama adalah metode ilmiah gitu ya. Metode ilmiah.
Itu pelajaran yang menurut saya sangat berharga buat saya dalam kehidupan, dalam pekerjaannya. Dan saya nggak tahu gimana FTUI mendidik saya juga nggak tahu di pelajaran apa itu ditanamkan, tapi itu sangat berkesan buat saya dan digunakan, membuat saya bisa lebih maju dan bisa menyelesaikan banyak masalah ketika kita berpikir dengan logis dengan metode itu gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua saya pikir kerja keras dengan menuruti prosedur ya. Saya pikir itu penting. Jadi saya bisa mungkin banyak cerita dengan teman-teman hari ini. Saya pernah suatu kali saya lupa menuliskan nama dan NPM di kertas ujian, gitu ya. Tapi saya nggak tahu, cuman saya lihat di pengumuman nama saya tidak ada nilainya. Kemudian ada note kecil, tolong hubungi tata usaha. Cuma tata usaha diminta untuk datang ke rumah dosen, itu daerah Radio Dalam, rumah saya di Bekasi, jam 6:30 pagi. Jadi saya datang ke sana, jam 6:30 belum bangun juga dosennya itu. Temunya mau membantuin dan nggak boleh masuk gitu. Jam 7 pagi dia keluar, belum ada, dia bilang dia kasih kertas kosong, dia bilang tolong kamu tuliskan, karena pelajaran itu manajemen proyek kalau nggak salah, atau manajemen umum saya lupa. Kamu itu kalau tiap hari ke kuliah itu seperti apa? Saya pikir karena manajemen saya menuliskan panjang lebar, dari mana kemana, berhenti jam berapa, ongkos berapa, dan naik apa gitu, panjang lebar. Jadi selesai mandi dia keluar karena dia kerja di BUMN waktu itu. Dia lihat, kemudian dia ambil kertas satu lagi, dia bilang, oh ini benar ujian kamu, karena tulisannya sama. Gitu. Di situ saya belajar bahwa ketika kita miss di satu dan kita tidak melakukan satu prosedur, cost-nya luar biasa. Itu cost of non-conformance gitu ya. Cost of non-conformance, saya harus berangkat pagi dari Bekasi naik angkot, harus nungguin dia menuliskan segala macam hal, dan harus balik lagi. Saya harus miss kuliah hari itu karena saya hanya lupa menuliskan NPM dan nama gitu. Dan dia menunjukkan masalahnya bahwa dia harus melakukan quality control untuk mengkonfirm bahwa itu ujian saya, walaupun sebenarnya dengan gampang dia bisa melihat bahwa satu-satunya yang tidak ada nilainya atau tidak ada nama dari 50 orang itu adalah saya sebenarnya. Dan dia bisa bilang aja bahwa itu saya gitu ya kan. Tapi dia mengkonfirm ke saya dengan menuliskan sekian banyak lebar untuk benar ini ujian kamu karena A-nya sama, B-nya sama, ini tulisan kamu. Itu pelajaran yang luar biasa yang saya dapat, mendidik. Jadi bukan hanya pelajaran FTU itu ya. Mendidik lebih ke arah attitude juga. Attitude, prosedural, kalau quality control ya, cost of non-conformance yang luar biasa ketika kita miss hal-hal yang kecil gitu ya. Hanya karena lupa menuliskan nama, justru harga yang harus dibayar malah jauh lebih mahal ya. Ya, bagi seorang engineer itu fatal, misalnya Yovan ya. Ketika kita mendesain sesuatu, merancang sesuatu, udah kita lupa gitu. Hal yang paling penting gitu. Entah lupa nulis angka tekanannya, lupa angka temperaturnya, itu resikonya besar gitu buat banyak orang. Dan itu saya pikir teknik lumayan, dosen-dosennya lumayan mengajarkan di luar daripada mata kuliah, mengajarkan yang luar biasa buat mahasiswa. Bang Tommy bisa cerita sedikit nggak core bisnis dari perusahaan Bang Tommy ini apa sih sekarang? Ya, saya bekerja di Ecolab ya. Sebenarnya dulu tuh kita ada, sekarang namanya Nalco Water Ecolab Company, holdingnya itu Ecolab. Nalco itu adalah perusahaan specialty chemical dan service. Core-nya itu di water treatment dan proses ya. Kita lumayan lah, dari hampir 28 tahun mungkin saya di sini. Nomor 1 di dunia selama saya join di sini, itu udah nomor 1, bukan karena saya join di nomor 1, tapi udah nomor 1 di dunia dari kita join untuk bidang ini gitu ya, bidang ini. Dan ini adalah chemical engineering. Jadi saya merasa tidak mengkhianati apa yang sudah dibayarkan oleh rakyat ke saya gitu ya, untuk belajar teknik kimia. Paling nggak ilmu saya lumayan kepake lah ya, dan saya nggak sia-sia juga belajar kimia, bisa kepake. Lebih ke, karena saya di bagian sales dan saya di bagian marketing, lebih ke bagian itu untuk bagaimana mendeploy, menjual, memarketingkan produk saya. Tapi bagian inovasi juga kebetulan under marketing selama 10 tahun ini. Jadi juga dia bikin paten lah, bikin riset di perusahaan ini gitu ya. Kebetulan sama dengan ada values yang di teknik dan di perusahaan saya tempat bekerja ini adalah nyambung dan enak. Itu adalah tadi katakan hitam adalah putih, hitam putih adalah putih gitu. Jadi di perusahaan ini saya bisa
bicara apa adanya. Itu yang membuat saya betah gitu ya. Makanya saya tadi bilang bahwa penting banget untuk tahu kerjaannya. Kalau saya di pekerjaan lain mungkin setahun udah dikeluarin saya. Dengan cara saya mengatakan apa adanya. Tapi di perusahaan ini itu dihargai, di perusahaan tempat kerja itu menjadi kenapa saya betah kerja di perusahaan ini. Bukan baik benarnya ya, ini bukan masalah benar atau salah. Masalah Anda cocok, pribadi Anda, karakter Anda cocok nggak dengan pekerjaan dan perusahaan yang Anda pilih. Jadi perusahaan Bang Tommy ini lebih banyak melakukan bisnis di kota atau di daerah atau gimana? Tergantung. Jadi kita service namanya di industri dan institusional ya. Industri itu tentu aja, terutama industri hulu banyakkan di luar ya, petrokimia, refinery, pulp and paper, steel, gitu ya, smelter. Kemudian ada industri hilir yang juga sering kali ada di luar kota seperti palm oil mill ya. Kemudian manufacturing, otomotif, gitu, data center, tapi juga kita men-serve institusional seperti hotel, gedung, rumah sakit, ya kalau di luar negeri juga universitas gitu ya, yang mungkin banyak berada dalam kota mall, ya kemudian juga makanan kita ada quick service tuh, kalau teman-teman ke Starbucks, teman-teman ke McDonald, ke Pizza Hut itu juga pakai produk kita sih. Oke. Ya. Jadi tapi artinya dalam melakukan bisnis, perusahaan Bang Tommy juga melakukannya di daerah-daerah, di desa-desa gitu. Iya, karena banyak industri yang berada di remote area, mining misalnya ya. Kemudian ya energi itu juga power plant itu kan juga lokasinya juga banyak yang harus di daerah remote. Geothermal itu most of them ada di daerah remote. Jadi kita menempatkan engineer untuk melayani, melakukan service pelayanan di daerah-daerah itu juga. Untuk bisa berhasil melakukan performa yang baik gitu ya di daerah, kira-kira apa sih karakteristik yang dibutuhkan bagi seorang yang bekerja gitu? Bisa menikmati hidupnya di daerah itu gitu ya. Jadi kenikmatan ini kan banyak sebenarnya. Yovan juga tinggal bukan di kota, bukan di tengah kota, dan bisa menikmati apa yang nikmat daerah itu. Jadi kalau saya ke daerah itu, yang pertama kali saya tanya ke engineer saya adalah makanan enak di sini apa. Ketika dia cuma bisa menyebutkan satu atau dua aja, saya bilang kamu nggak menikmati hidup di sini. Oh, pertanyaannya pertama simpel. Hanya nanya begitu aja bisa langsung tahu. Makanan enak di sini apa? Kenapa Pak? Bapak, ya kan saya 3 hari di sini gitu kan. Saya ingin tahu makan. Jadi kalau dia bilang cuma 1-2 berarti dia benar nggak menikmati hidup karena dia nggak pernah berjalan. Dan yang lain tentu aja kalau waktu luang gitu kan, saya mau weekend di sini. Ngapain kita nih? Mau jalan kemana? Ketika dia nggak bisa gitu, berarti dia kurang enjoy di daerah itu, kurang bisa menikmati. Kalau yang engineer yang menikmati, kita bisa mancing Pak, kita bisa jalan ke hutan Pak, trekking Pak gitu. Atau dia enjoy. Di sini ada ini loh Pak, buah ini namanya. Mesti dia baru berbuah sekian ini, dia menceritakan dengan itu, saya tahu bahwa dia menikmati hidupnya, dan itu penting karena kenikmatan itu bukan hanya satu hal, 2 hal, berbagai macam hal. Jadi di tempat kita tinggal, gimana kita bisa menikmati tempat kita tinggal itu penting. Dan menurut Bang Tommy, lulusan-lulusan per saat ini atau belakangan ini bisa nggak kalau di deploy ke daerah? Itu tantangan buat teknik sih ya. Jadi kemarin waktu itu sempat saya bikin suatu bukan puisi sebenarnya. Jadi ketika anak teknik atau anak teknik UI mengharapkan ada tambang minyak di SCBD gitu kan, atau anak metalurgi mengharapkan ada tambang nikel di Sudirman gitu ya. Ketika kita masuk engineering, kita sudah tahu bahwa pekerjaan kita tuh letaknya adanya kemungkinan besar di daerah terpencil. Jadi kita harus siap untuk itu, berpikir, memanage ekspektasi kita bahwa kita sebagai engineer kita harus bekerja di tempat yang kemungkinan besar. Kita kan bekerja di tengah laut, di tengah hutan gitu ya, daerah yang terpencil tidak punya fasilitas sebaik Jakarta. Dan kita juga tahu bahwa kita nggak akan selamanya di sana sebenarnya, tapi pengalaman itu penting ketika Anda menjadi engineer yang baik ya. Itu yang mungkin harus ditanamkan ketika kita masuk, ketika mahasiswa baru masuk ke fakultas teknik, bahwa Anda akan lulus sebagai seorang engineer, dan engineer itu kebanyakan tidak bekerja di tengah kota. Nah, tuh dengerin tuh sobat teknik, ini penting sekali ya. Kebanyakan engineer tidak kerja di tengah kota. Tengah kota ya. Jangan membayangkan ada tambang di SBCD, SCBD gitu kan.
Atau di Kuningan ada geotermal gitu. Kan nggak mungkin itu kan aja di atas gunung gitu ya. Oke. Itu penting sih menurut saya. Itu yang mungkin juga agak miss di masa bimbingan saya even ya. Oke. Itu perlu ditanamkan bahwa engineer ya engineer gitu. Bang Tommy, sekarang kalau berkaca daripada posisi dan kondisi Bang Tommy per saat ini gitu ya, melihat lagi ke belakang pada saat perkuliahan atau menjelang lulus gitu. Kira-kira apa 3 nasihat yang bisa Bang Tommy share kepada sobat teknik yang tengah kuliah saat ini untuk mempersiapkan diri mereka masuk ke dunia kerja? Ya, yang pertama ya mungkin ya sedikit agak sotoy ini ya. Kemarin ngomong dengan dosen juga, ada basic engineering itu mesti kuat banget. Basic. Jadi dunia itu teknologi itu sangat volatile sekarang ya. Kita bicara renewable tuh nggak jelas yang mana yang akan mau jadi patokan kita atau menjadi yang utama gitu. Kita bicara soal solar PV, bicara soal green hydrogen, bicara soal hydro, bicara soal amoniak. Tiap hari itu berganti tema, berganti topik. Itu cuma bicara masalah energi ya. Bicara masalah telekomunikasi, IT, tentu metalurgi itu berkembang sangat cepat gitu ya. Tapi yang nggak berubah adalah termodinamika, yang nggak berubah adalah aljabar linier, yang nggak berubah adalah heat transfer gitu ya, mekanika fluida. Jadi itu yang harus diperkuat oleh teman-teman ketika kuliah. Memang ada indikasi nggak kuat gitu saat ini? Karena pilihannya terlalu beragam menurut saya ya. Jadi ada sedikit fondasi, bukan hanya di UI saya pikir ya, karena teman-teman saya juga banyak dari karyawan saya banyak yang lain. Mereka asik dengan fokus yang lagi tren tertentu gitu ya. Dulu zaman saya trennya katalis tuh, semua orang belajar katalis. Which is, sekarang katalis di mana saya nggak tahu juga gitu lapangan kerjanya. Tapi basic engineering menurut saya nggak akan hilang. Okay. Yang lain itu cuman tweak gitu ya, yang bisa dipelajarin ketika dia kerja. Dan metode ilmiah saya pikir itu 2 hal yang sangat penting. Kemudian tapi yang nggak kalah penting adalah menikmati hidup ketika mahasiswa ya. Oke. Itu sangat penting karena itu masa yang nggak pernah Anda akan alami lagi ketika kita lulus. Kerja itu tanggung jawabnya beda, teman-temannya juga sudah beda, tanggung jawab terhadap kerjaan, belum lagi kita berkeluarga. Masa-masa mahasiswa itu nggak akan bisa diulang ya. Anak saya kebetulan COVID gitu ya, waktu zamannya COVID itu menurut saya kehilangan yang sangat besar buat dia. Ya. Dan sampai sekarang tuh merasa bahwa dia nggak kuliah gitu ya, karena nggak bisa menikmati masa kuliah. Jadi dengan 3,5 tahun itu yang katanya kalau di atas 3,5 tahun sekarang udah dicela gitu ya, Yovannya kalau lulus. Bagaimana kita bisa menikmati hidup masa-masa mahasiswa selama 3,5 tahun itu, karena itu adalah masa-masa yang paling nikmat sebelum kita pindah masuk ke dunia kerja. Jadi sobat teknik, 3 hal dari Bang Tommy. Nomor 1 itu adalah basic engineering Anda harus kuat sekali untuk menunjang karir di masa depan. Metode berpikir ilmiah itu penting juga. Tadi Bang Tommy menyampaikan terkait problem solving ya. Dan yang terakhir adalah jangan lupa untuk menikmati kuliah. Jangan sampai terpaksa. Satu lagi ya Yovan ya, mungkin sorry. Yang terakhir itu manage ekspektasi kita. Oh gitu, maksudnya gimana? Jadi ketika kita mau jadi engineer, saya mau jadi engineer metalurgi, saya mau menjadi engineer teknik kimia. Coba kita lihat senior kita yang menjadi engineer teknik kimia itu setelah sekian lama kerja, seperti apa hidupnya, seperti apa dia punya kesejahteraan, seperti apa karirnya, seperti apa yang lain-lainnya. Ekspektasi kita harusnya jangan berlebihan daripada situ. Jangan kita melihat mau jadi person engineer tapi melihat kesejahteraan seorang pengusaha. Ya, tentu aja berbeda gitu, atau businessman, politician dan yang lain-lain. Jadi ketika kita lulus bekerja dan memilih karir kita, dan kita sudah punya ekspektasi kalau saya 20 tahun lagi sebagai engineer, saya akan seperti apa. Dengan begitu kita bisa menghilangkan semua banyak hal soal iri, shortcut ya, kemudian melakukan hal yang tidak terpuji atau melanggar hukum karena ingin mendapatkan hal yang emang di luar daripada seharusnya kita dapatkan. Karena ketika kita tahu proses engineer atau apapun namanya ya, engineering yang sangat senior 25 tahun, kita bisa tanya gajinya berapa.
Dan kita bisa membayangkan kita ke 20 tahun lagi kita bekerja, seperti itulah kita kira-kira. Jadi kita bisa, ketika itu tidak bisa menjawab, wah saya ingin punya rumah sekian loh, padahal saya ingin bisa jalan-jalan tiga kali dalam setahun ke luar negeri. Ketika kita tidak bisa menjawab, berarti mungkin kita harus mencari profesi lain. Iya. Ketika ekspektasinya berlebihan, saya pikir itu yang sering jadi masalah seorang engineer ketika dia berekspektasinya pengusaha gitu. Jadi beda antara ekspektasi dengan realitanya. Dengan realitanya. Ya, oke, Bang Tommy. Ya. Bang Tommy, terakhir, sebagai seorang alumni FTUI yang sudah sukses, kira-kira apa yang Bang Tommy bisa kontribusikan untuk alma mater, termasuk untuk Iluni FTUI? Ya di Iluni saya ikut banyak, tapi sebenarnya kontribusinya dibanding teman-teman yang lain masih kurang banyak sebenarnya, Yovan ya. Tentu kontribusi ini macam-macam, tapi saya pikir yang bagi saya yang mungkin sudah sekian puluh tahun, dan lagi juga mungkin mau pensiun, adalah tadi mencoba melingkan antara industri dengan FT yang saya pikir ini klasik ya, tapi masih jadi masalah besar buat kita. Ya karena juga tadi saya bilang bahwa industrinya bergerak sangat cepat, berubah sangat cepat gitu. Jadi bagaimana kita bisa melingkan itu dengan lebih baik? Dan saya mencoba berusaha untuk mendekatkan itu sih, Yovan ya. Kebetulan saya lagi sibuk di geothermal dengan teman-teman di teknik kimia, pingin supaya teknik kimia itu juga ada fokus ke sana supaya kemajuan di baik di industrinya sendiri, kemajuan buat FT-nya, dan juga lapangan pekerjaan yang cukup menjanjikan buat alumni muda ya. Itu saya pikir saya masih agak banyak yang harus dikerjakan bagi saya terhadap FT gitu di situ. Mungkin ke yang lain-lain mungkin nggak bisa besar gitu ya, saya membantu nggak, tapi di situ harusnya bisa lebih banyak dilakukan bagi saya maupun teman-teman untuk melingkan itu dengan industri, dengan FT dengan industri, menghubungkan antara dunia kampus dengan dunia industri. Itu kayak jargon ya sebenarnya ya, tapi saya pikir jaraknya masih cukup besar. Dan perubahannya di luar terlalu cepat. Bagi orang industri sendiri pun kadang-kadang kita terheran-heran, terbengong-bengong dengan perubahan yang ada gitu. Saya bisa bayangkan bagaimana kampus yang lebih ajak, yang lebih isolatif ya, dengan yang sistem yang sudah terbentuk bertahun-tahun, kurikulum segala macam, bagaimana kampus bisa mengadjust dirinya dengan perubahan di luar yang luar biasa cepatnya gitu. Saya pikir tantangan besar, dan bagi harusnya alumni yang bisa menjembatani itu ya. Oke, Bang Tommy, terima kasih untuk inspirasinya saat ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tidak hanya edukasi, tapi juga inspirasi kita hari ini ya. Bisa menjadi inspirasi untuk sobat teknik dimanapun Anda berada, dan untuk mereka yang saat ini sedang kuliah supaya bisa mengikuti juga dengan pelajaran dari kesuksesan Bang Tommy. Amin ya, lebih sukses lah. Lebih sukses daripada yang generasi yang sebelumnya. Dan untuk sobat teknik, demikian bincang-bincang kita dengan Bang Tommy, dan supaya kita bisa lebih menghadirkan lagi profil-profil alumni FTUI yang telah berkiprah sukses di dunia karir, di dunia industri, maka jangan lupa untuk like, subscribe, dan share apa-apa yang sudah kita share di sesi podcast Alumni Talk FTUI. Demikian dari kami, dan saya dan Bang Tommy mohon diri. Terima kasih untuk segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Tommy. Terima kasih, Pak.